Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak dan semangat siang. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Semangat Pak, semangat, semangat. Pak. Semangat pagi Alhamdulillah. Pak. Semangatnya pagi tapi sudah siang Pak. Betul. Nah, itu Iya, yang bagus. siang, tapi semangat pagi Pak. Nah, ini Nur Kalbi ini luar biasa betul semangatnya. Sudah siang-siang begini suaranya masih tetap semangat. Semangat Pak. Nah, baik untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, karena hari ini mata pelajaran kita adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, namun sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu saya meminta kepada ketua kelas, Imal ketua kelas, disiapkan dulu teman-temannya. Jadi berdoa dulu. Silakan. Untuk memulai pembelajaran kali ini, semoga Bapak diberi kesehatan lahir dan batin. Untuk itu kita akan mulai berdoa kepada semua. Kita berdoa mulai. Selesai. Pak, silakan boleh dilanjut Pak. Nah, baik, terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas kita, Imal Kurnia, yang sudah memimpin doa, karena doa ini tidak boleh terlupakan di setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Semoga apa yang akan kita lakukan sebentar dalam proses pembelajaran itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita mendapatkan juga pengetahuan. Amin. 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 Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, saya berikan kehadiran dulu. Nurbaiti. Hadir Pak. Anjuarni. Relawati Hadir, tidur Pak. Pak. Nurlina. Hadir Pak. Nurkalbi. Hadir Pak. Ini Nurkalbi luar biasa ini. Pokoknya suaranya memang betul-betul menunjukkan bahwa betul-betul semangat untuk belajar. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya Suryani. Suryani. Nggak tahu kalau ke Suryani, Pak. Suryani. Lapar itu Suryani Pak, lapar kita. Ini ketua kelas kita yang selalu kita bangga-banggakan di kelas ini. Imal Kurnia. Hadir Pak, selalu eksis hadir. Cuma biasa Pak, Kemudian terlambat itu Imal lah. Rendawati. Hadir Pak. Mulyadi Asis. Pak. Mulyadi Asis. Pergi makan itu Pak, lapar kibere. Kanting Pak, pi kanting. Pembekui, Pak. Muhammad Waris. Hadir, Pak. Mas Lamia. Hadir. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian, karena pada saat ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran kita hari ini, di mana hari ini mata pelajaran kita adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi untuk sekarang saya berharap bahwa semua anak-anakku betul-betul sudah siap untuk belajar PKN. Jadi segala hal lain yang tidak berhubungan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu disimpan dulu. Sekarang kita mau belajar PPKN. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Pak. Impami dulu PR matematikamu. Nah, itu yang PR matematika disimpan dulu. Sekarang waktunya kita belajar PPKN. Nah, materi kita hari ini adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan yaitu untuk kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana ini anak-anak? Bisa dilihat dengan jelas tampilannya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa, jelas Pak.
Bisa, Pak. Alhamdulillah. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi Cukup dari jelas. kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menelaah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian untuk indikator keterampilan yaitu mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyaji hasil telaah peran serta warga negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Ire lah Pak, ribunya main lonce-lonce. Ya ini relawati. Baik dulu, mana relawati? Ini mengganggu Hadir, Pak. pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu setelah berdiskusi peserta didik dapat menelaah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menyaji hasil telaah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ketika kita berbicara peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita akan berbicara tentang kesadaran warga negara. Jadi kesadaran itu adalah sikap sehingga dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar ataupun yang salah, ataupun yang layak atau tidak layak. Nah, sehingga itu akan menjadi kontrol dalam ketika kita akan berkata ataupun akan berperilaku. Jadi itu disebut sebagai kesadaran. Nah, kemudian yang kedua, bela negara ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh dasar kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian adapun dasar hukum bela negara ini yang pertama TAP MPR nomor 6 tahun 1973, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982, kemudian TAP MPR nomor 6 tahun 2000, kemudian TAP MPR nomor 7 tahun 2000, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 dan 2, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, itu ayat 1 dan 2. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak lupa tadi membagi kelas. Jadi untuk pembagian kelasnya kita bagi menjadi beberapa kelompok. Bagi kelompok, Pak. Ya, belum dibagi kelompok. Makanya jadi kelompok 1 ini ketuanya Muhammad Waris. Kemudian kelompok 2 kita bagi menjadi 3 kelompok. Pak. Kelompok 2 ketuanya adalah Imal, jadi yang cowok ini harus jadi pemimpin yang baik. Kemudian yang ke kelompok 3 itu dipimpin oleh ketuanya Mulyadi Asis. Bagaimana? Siap semua untuk jadi ketua kelompok? Siap dong, Pak. Siap, Baik, Pak. baik, kalau begitu kita akan melanjutkan. Jadi materinya ini mengenai kesadaran warga negara dan bela negara. Nah, karena di materi ini kita akan berbicara tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka ketika berbicara bela negara, maka kita akan berbicara tentang ancaman, baik itu ancaman militer maupun non-militer. Jadi dari namanya sudah jelas bahwa ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Kemudian ketika kita menyebut ancaman non-militer itu adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi ketika dibiarkan itu akan tetap dianggap dapat membahayakan kedaulatan negara. Nah, kemudian
sebagai warga negara yang baik, maka sikap yang harus kita tampilkan dalam mewaspadai berbagai ancaman. Yang pertama itu, ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Kemudian tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Adapun hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Kemudian gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Jadi ini perannya warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama itu menghargai, menghormati, menghargai kemajemukan bangsa, khususnya toleransi antar pemeluk umat beragama. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu bekerja sama dan bergotong royong antar anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, berpartisipasi aktif dalam segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Bisa dilakukan dengan 4 hal ini. Jadi kita sebagai warga negara, karena saya yakin anak-anakku sekalian dan saya sebagai bapak guru, kita adalah warga negara. Jadi kita sebagai warga negara, hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI, kemudian yang keempat pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini tugas kita, itu tugas kelompok kita yang harus kita kerjakan hari ini. Jadi untuk di kelompok, jadi setelah menyimak penjelasan tadi, maka saya menginginkan anak-anakku sekalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ketika kita melihat materi yang tadi itu kan berbicara masalah keikutsertaan warga negara dalam membela negara. Nah, ketika dihubungkan dengan gambar yang kita bisa lihat di layar di ini, apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang ada di pikiran kita? Ketika kita melihat gambar yang pertama, kemudian dibandingkan dengan gambar yang kedua, apa yang terjadi dengan gambar itu? Saya, Pak. Oke, saya beri kesempatan kepada Nurlina. Nurlina, silahkan. Nah, disampaikan apa yang ingin disampaikan terkait masalah gambar yang muncul di layarnya kita. Ini Pak, itu masalah bela negara Pak. Saya kan sebagai pelajar Pak. Bagaimana cara saya untuk ikut bela negara sementara saya masih pelajar Pak? Jadi kita Pak, bisa jawab Pak. Ya, jangan dulu, kita beri aplaus dulu untuk pertanyaan dari teman kita. Katanya sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membela negara kita? Ada yang bisa jawab? Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Lihat mukanya ini serius sekali ingin menjawab. Ya, silahkan Mulyadi. Ya, begini Pak Guru. Dalam peran kita untuk membela negara, saya sebagai siswa, yaitu misalnya kalau kita mengikuti upacara bendera, kita harus tertib dan disiplin sebagai peran kita dalam membentuk negara ini. Karena perjuangan mengibarkan bendera itu perlu perjuangan dari pendahulu kita, pahlawan kita. Jadi saya dalam upacara nanti ya harus disiplin Pak, begitu menurut saya Pak. Betul. Saya lagi Pak. Silakan Waris.
Iya Pak, betul Pak. sekali yang dibilang Mulyadi Pak. Artinya ini kita sebagai seorang pelajar untuk bisa ikut sebagai usaha kita untuk bela negara adalah tentunya ya menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi. Di samping itu juga belajar dengan giat, sungguh-sungguh karena kita ini adalah generasi penerus bangsa Pak. Ya, betul sekali. Ya. Apa Kalau Imal Pak, beda lah Pak. begini Imal, nanti dulu. Artinya ini kita masih berproses karena kita kasih dulu kesempatan ini yang teman-teman perempuan nanti dirasa bahwa ini Bapak ini ada diskriminasi. Kenapa cowok semua yang disitu? Ya betul. Ya Pak, maaf. Yang perempuan, ya yang perempuan ada tadi suara saya dengar yang mau Ya berkomentar. Pak, saya Pak. Ya silakan, Samsuarni. Jadi sama Pak, sebenarnya salah satu bentuk bela negara yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar yaitu tadi bahwa kita harus senantiasa mengikuti upacara bendera, karena dengan mengikuti upacara bendera tersebut itu bagian daripada pencerminan bela negara. Selain itu juga belajar dengan giat juga merupakan daripada bela negara tersebut. Saya kira itu Pak. Ya, Kalau saya lagi, pandangannya Pak. lain Pak, karena Saya lagi, saya Pak. Saya lagi. dulu cita-citanya jadi atlet tapi nggak kesampaian Pak. Dari tadi ini dia meminta kesempatan, jadi Ya. saya berikan dulu kesempatan untuk Ya, kesempatan. Imal. Iya Pak, saya maaf ya Pak, dulu pernah cita-cita jadi abdi jadi kesampaian gitu. Ya. Silakan. Ini gambar yang Bapak tampilkan sangat luar biasa sekali Pak, karena memang dulu saya pernah bercita-cita jadi abdi, kemudian sekarang nggak kesampaian karena apa? Karena tidak disiplin. Waktu itu karena memang saya leha-leha terhadap disiplin waktu upacara ya bercanda, karena kehidupan saya lagi disiplin, jadi saya nggak bisa mencapai cita-cita Pak jadi abdi sekarang ya. Jadi mungkin begitu Pak. Saya ingin cita-cita jadi abdi dari sekarang Makanya Pak. disiplin Ki. Kalau belajar jangan Disiplin, selalu Ki, lari-lari. Nah belum tuh kita mah ini mau menjadi Pengennya tentara, jadi upacara abdi. anu. Mudah-mudahan ya Bun, baik aja Bu. Saya Jangan pengen makin jadi abdi. dulu. Tapi ada sebenarnya Mudah-mudahan kesampaian ya Bu ya. Tunggu dulu Pak, Imal, gini Imal, sebenarnya kalau misalnya Imal nggak bisa jadi abdi kan, Imal bisa jadi guru nantinya, lebih hebat lagi bisa menciptakan polisi, Kalau jadi guru bisa lebih hebat lagi. menciptakan tentara, bisa menciptakan pejabat, lebih hebat lagi kalau jadi guru Imal. Kalau saya sih Oh gitu. Itu Pak Guru mau menjelaskan itu Iman. Kenapa Iman selalu memotong? Kalau saya pengen jadi abdi gimana Pak? Imal diam dulu. Mudah-mudahan Imal, kesampaian ya. Gini, Iki lari Gimana, Pak? siang-siang supaya Tadi- bagus bodinya jadi tentara. dari apa yang disampaikan selalu oleh makan. teman kita Waris, itu sudah menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran kita sebagai warga negara. Itu silahkan dibuat pertanyaannya, dibuat pernyataannya, kemudian didiskusikan dalam kelompok. Nah, Iya setelah Pak. sebentar akan dipresentasikan. Iya Pak. Jadi dipahami Iya, apa Pak. yang akan menjadi tugasnya. Paham. Pahami Pak. Paham Pak. Oke. Coba lagi dulu Pak, baru sangat mental Pak. Oh iya, Bikin tugas, Baris bikin tugas katanya Baris. jadi anak-anakku sekalian, untuk melakukan bela negara tidak mesti kita harus ikut menggunakan senjata.
tidak mesti seperti itu. Jadi cara tentu bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang jadi profesi kita, itu bagian dari bentuk bela negara. Kita sebagai pelajar, ketika kita belajar dengan baik, maka itu adalah bagian dari caranya kita sebagai pelajar untuk melakukan pembelaan terhadap negara. Jadi seperti itu. Paham, Pak. Paham, Pak? Ya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Udah Teman-teman. kita diskusikan Pak sama kelompok. Nah, jadi apa kesimpulannya Imal di kelompoknya terhadap peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Coba dipresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, Pak. Saya presentasikan Pak ya. Ya. Upaya bela teman-teman semuanya, mohon waktunya. Saya presentasikan kelompok saya, ini upaya bela negara itu tidak harus kita berjuang, kita harus mengangkat senjata dan sebagainya, tapi upaya bela negara itu menurut kelompok kita itu menerapkan disiplin dalam kehidupan, seperti jangan di sekolah dan di rumah, itu sebagai wujud bela negara menurut kelompok kita, Pak. Itu seperti itu. Jadi disiplin di rumah, kemudian mentaati orang tua, kemudian menunjukkan kehidupan yang disiplin, teratur, taat peraturan, patuh pada guru, patuh pada orang tua, itu merupakan wujud daripada bela negara kalau menurut kelompok kita, Pak, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana kelompoknya Waris? Bagaimana Waris? Iya Pak, kalau menurut kelompok kami Pak yang kami diskusikan bahwa sebagai wujud bela negara itu bukan hanya jadi kayak misalnya jadi tentara atau apa atau mengangkat senjata, tapi juga bisa dalam berbagai profesi Pak, dan yang terutama kita harus menghindari yang namanya diskriminasi, rasisme, dan tetap harus mengedepankan yang namanya toleransi Pak untuk menjaga keutuhan negara Pak. Terima kasih. Nah, selanjutnya bagaimana kelompoknya Mulyadi? Iya Pak, ikut peran serta dalam bela negara itu kita sebagai siswa menunjukkan kedisiplinan, mentaati peraturan sekolah, jangan terlambat datang ke sekolah. Begitu saja Pak menurut kelompok kami. Oke, baik. Jadi terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian, dan saya betul-betul mengapresiasi apa yang kita lakukan hari ini. Artinya bahwa aktifnya anak-anakku sekalian dalam proses pembelajaran itu menunjukkan bahwa anak-anakku semua ini punya motivasi yang kuat untuk belajar. Jadi saya betul-betul mengapresiasi proses pembelajaran kita hari ini, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena masalah peran serta Amin. ada di kehidupan kesehariannya kita. Kemudian selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan proses. Saya Pak. Ya, silahkan Nurlina. Ya, jadi ya, saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk merefleksi pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan, dan kita bisa tahu tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang paling penting di sini yang bisa saya petik untuk saya, ternyata untuk ikut bela negara itu ternyata bukan hanya untuk menjadi seorang polwan atau seorang tentara, tapi ternyata menekuni profesi kita masing-masing itu sudah menjadi keikutsertaan kita dalam bela negara. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anak-anakku yang lain, silakan. Tadi teman kita Nurlina sudah menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Intinya bahwa harapan besar saya sebagai seorang guru setelah kita belajar materi peran serta warga negara ini, anak-anakku sudah tidak
bertanya-tanya lagi bahwa ketika saya ingin melakukan pembelaan terhadap negara, maka yang bisa saya lakukan misalnya jadi tentara. Nah, jadi anak-anakku sudah betul-betul memahami bahwa saya sebagai seorang anak didik, seorang siswa, itu bisa melakukan hal-hal lain yang bisa merupakan wujud dari peran serta saya sebagai warga negara untuk membela negara. Nah, jadi begitu anak-anak ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong ada soal pretest untuk hari ini itu saya kirim lewat link, dan linknya sudah saya bagikan di grup WA. Jadi itu nanti dikerja, bisa di rumah diselesaikan. Iya Pak. Ya, nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari depan ini, kita belajar apa Pak? Ya tunggu dulu, makanya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya akan menyampaikan bahwa materi yang akan kita sampaikan, akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya itu adalah ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi materinya untuk pertemuan depan, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi saya kira itu bisa dipahami. Jadi sebelum kita mengakhiri proses belajar kita hari ini, minta tolong ketua kelas disiapkan kelasnya silakan untuk ditutup proses belajar kita hari ini. Alhamdulillah sangat ini sekali Pak. Makasih Pak atas wejangannya. Untuk minggu depan juga kita udah punya gambaran Pak. Mudah-mudahan lebih baik lagi belajar hari ini. Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk meng-close pembelajaran Bapak kali ini. Kita berdoa mulai. Selesai. Enggak Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu aplaus. Pintarnya semua siswa. Masya Allah. Terima kasih Pak Sul. Itu yang dimaksud saling mengisi itu seperti itu. Ya, surga Kang kita. Imal juga harus posisikan diri siswa. Masa gagal jadi TNI belum sampai Denmark? Deras di sini. Ya. Kapan mendaftarnya? Kita Caranya lanjut. mau masuk Ya. abri kalau begitu kutu napi sekolah. Bagaimana pendapat Jadi teman-teman? abrit, tidak sesuai tinggi badannya, jadi tidak lulus gitu, Pak Imal. Ya. Tidak Oke. disiplin. Yang akan berkomentar untuk Pak Sulfadli, saya berikan kesempatan kepada Bu Nur Kalbi sama Saya kira Bu Nur Kalbi bisa berkomentar, silahkan. Iya Bu, bisa Bu. Iya. Ya, terima kasih. Mata yang berikan saya. Ya, silahkan. sebentar Bu Nur Kalbi dulu baru kita Bulin. Oh iya oke. Iya. Silakan lanjut Bu. Ya, terima kasih Bu Nur Betty atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari petisi yang dilakukan oleh Pak Sulfadli tadi, saya kira sangat bagus Bu, karena mulai dari kegiatan awal, penutup, inti sampai penutup, dan mengorganisasi juga siswa itu saya rasa sudah cukup bagus. Ya, saya kira sudah seperti itu yang bisa saya sampaikan Ibu Nur Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, silahkan kepada Bu Nur Lina, silahkan dikomentari peer teaching-nya Pak Sul. Ya silahkan Bu Lin. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang atas kesempatan yang diberikan. Ya, baiklah, atas apa yang saya amati tadi dari penyampaian atau teaching Pak Sul, saya kira sudah cukup bagus. Cuman mungkin ada yang sampai kelupaan
dan sebagainya itu karena pengaruh grogi mungkin, dan saya yakin ketika praktek di kelas itu jauh lebih bagus dari yang di sini insya Allah. Jadi dari persepsi ya sudah masuk, kemudian menstimulus siswa kaitan pelajaran yang sebelumnya dengan materi hari ini, dan materi selanjutnya juga sudah disampaikan meskipun sempat diingatkan sama Kang Imal tadi ya, tapi itu mungkin belum sampai ke situ, cuman ini barangkali sehingga ya sempat saling mengingatkan lah ya. Jadi sudah cukup bagus di kegiatan inti juga tadi sudah ada pembagian kelompok. Kenapa Kang? Bisa kalau misalkan kita interaksi dengan anak juga bisa seperti itu. Jadi anak meminta, kalau anaknya sudah melihat gurunya bagus, ingin belajar terus gitu kan ya, berarti dia juga akan lebih reaktif. Apa sih Pak, minggu depan apa gimana gitu, libur apa mau ya itu kan, karena memang bentuk apresiasi dari anak terhadap gurunya yang ingin tidak pembelajaran itu di close gitu, jadi dia meminta pengen terus belajar sama Pak Sulfadli ini gitu, itu wujud ya Kang. Terima kasih Kang tambahannya. Ini tadi kembali ya ke kegiatan intinya. Kegiatan inti mulai dari pembagian kelompok sampai pemberian tugas ke setiap kelompok dan presentase, dan ada yang kayak tanya jawab antara siswa, saling bertanya, ada yang saling mengomentari. Nah, saya kira sudah item yang dibagikan ke kita dari admin sudah terpenuhi semua. Nah, saya kira cukup sekian apa yang komentar saya hari ini. Ya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.